Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Sembiring. Saya mahasiswa dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ariwardana. Saya merupakan mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang stock preparation. Oh my god, this is wavy. Stock preparation. Sistem stock preparation berfungsi mengolah pulp dan bahan non-serat sampai tercapai kondisi yang optimal. Kemudian, mengirimkan campuran tersebut ke dalam head box. 1. Ruang lingkup stock preparation. 2. Proses penguraian serat, hydropulping. 3. Pemecahan gumpalan serat, deflaking. 4. Penggilingan, refining. 5. Pembersihan stok, screening. 6. Penambahan bahan kimia, blending. Di dalam stock preparation dilaksanakan operasi utama, yaitu pengembangan stok yang bertujuan untuk mengurangi variasi bahan baku, membersihkan stok dan menambahkan bahan kimia. Tahapan prosesnya: 1. Pengondisian serat, pulping, deflaking dan refining. 2. Screening dan deaerasi, penghilangan busa dan dalam serat. Pengendalian proses bertujuan mengalirkan stok supaya tidak terjadi perubahan kondisi stok tersebut. Kegiatan meliputi: 1. Pengendalian konsistensi. 2. Pengendalian properti, penambahan bahan kimia. 3. Pengendalian keseragaman, blending system. 4. Pengendalian freeness. Penanganan white water bertujuan untuk mengurangi pemakaian fresh water. Penanganan brook bertujuan untuk mengumpulkan dan mengendalikan brook agar bisa digunakan kembali. Penanganan limbah produksi: 1. Pengembangan stok. 2. Hydropulper berfungsi untuk menguraikan serat dari pulp kering dalam media air sehingga bubur yang berbentuk dapat dialirkan. Hydropulper berisi rotor atau agitator yang berguna untuk menguraikan serat akibat efek pengadukan dari rotor yang cukup kuat serta efek gesekan serat dengan rotor maupun gesekan antara aliran. Maka pulp kering terurai menjadi serat sehingga terbentuk bubur pulp. High Density Cleaner atau HDC berfungsi untuk memisahkan partikel pengotor berdasarkan berat jenis. HDC digunakan karena partikel-partikel kotoran mempunyai ukuran yang sama dengan fiber, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan screen. Deflacker berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terurai sempurna. Meskipun penguraian serat sudah dilakukan oleh pulper, tetapi penguraiannya belum sempurna karena masih ada gumpalan-gumpalan serat yang tersisa. Double Dish Refiner berfungsi untuk menggiling serat sehingga siap dibuat kertas. Dari hasil penggilingan tersebut, kita dapat lihat derajat gilingnya berapa atau freeness-nya. Biasanya, untuk hasil freeness-nya adalah sebagai berikut. Sebelum refining, LBKP-nya itu 400-700 CSF. Setelah di refining, LBKP-nya itu no refining. Dan NBKP-nya sebelum di refining itu 400-700 CSF. Setelah di refining 250-400. Screening
Setelah melalui proses pulping, deflagging, dan refining, bubur pulp sebelum masuk ke heat box terlebih dahulu dibersihkan dan diratakan ukuran fibernya dengan cara proses screening. Hasil proses screening yang masuk ke heat box disebut accept dan yang tidak masuk disebut reject. Tetapi bukan berarti yang reject tersebut tidak bisa dipakai. Ada pengolahan untuk mengolah reject dari screening dengan menggunakan vibrator screen dan hasilnya bisa digunakan kembali ke proses. Pengendalian properti atau penambahan bahan kimia. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan tisu adalah yang pertama ada NaOH yang berfungsi untuk pengaturan pH. Bahan kimia ini bersifat basa, lebih dari 7. Yang kedua ada H2SO4. Bahan kimia ini berfungsi untuk pengaturan pH. Bahan kimia ini bersifat asam, kurang dari 7. Yang ketiga ada defoamer yang berfungsi untuk menghilangkan busa atau foam di white water. Yang keempat ada biosid, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme di dalam sistem. Yang kelima ada file and wire cleaner, berfungsi untuk menjaga kebersihan file dan wire pada waktu proses produksi. Yang pertama wet strength, berfungsi untuk menambah kekuatan tisu terhadap kekuatan tarik dalam kondisi basah. Yang kedua dry strength, berfungsi untuk menambah kekuatan tisu terhadap kekuatan tarik dalam kondisi kering. Yang ketiga ada cutting agent, berfungsi untuk melengketkan tisu yang ke yanke dan untuk melindungi yanke dari gesekan pisau sehingga tidak terjadi kerusakan pada yanke. Yang keempat ada release agent, berfungsi untuk memudahkan lepasnya tisu dari yanke serta menjaga upaya crimping dokter bisa lebih tahan lama. Pengendalian keseragaman atau blending system, berfungsi untuk mencampur semua bahan LBKP, NBKP, block, dan recover pulp supaya homogen. Ini dilakukan di mixing agent. Pengendalian freeness. Freeness adalah kemampuan serat fiber untuk mengeluarkan kadar air yang ada di dalamnya. Setelah proses penguraian serat di pulper dan deflagger, fiber tersebut lalu diproses kembali dengan proses mekanis, yaitu penggilingan. Dari situlah kita bisa mengetahui kualitas fiber yang siap pakai untuk proses produksi. Selain itu, dengan proses penggilingan ini, kita bisa menaikkan kekuatan tarik pada tisu yang dihasilkan. Penanganan white water. White water adalah air bekas proses produksi. Untuk mengefisienkan penggunaan fresh water, kita harus bisa merecovery kembali white water untuk dipergunakan lagi di proses. Beberapa proses penanganan white water. Yang pertama ada white water silo. Seperti bak penampung air yang fungsinya sebagai penyuplai air ke headbox yang dipompakan oleh fan pump. Proses ini secara kontinu, berlangsung terus. Yang kedua ada polydit filter algas. Alat ini berfungsi untuk merecovery white water. Polydit ini dilengkapi dengan saringan-saringan sebagai penyaring air. Tapi di saringan ini tidak bisa berfungsi dengan baik karena white water sendiri masih mengandung finesse atau fiber halus. Untuk bisa menghasilkan kualitas air yang bisa untuk dipakai di proses, polydis akan bisa berfungsi baik dengan cara menaikkan konsistensi di polydisnya. Intinya, dengan sistem seperti ini, polydis mempunyai fungsi ganda, yaitu yang pertama untuk mengcovery air, yang kedua untuk merecovery fiber. Yang pertama ada conveyor. Conveyor ini berfungsi untuk mentransfer bell pulp ke pulper. Bahan yang masuk ke pulper ada dua jenis. Yang pertama ada LBKP, ini serat pendek yang berfungsi untuk memperbaiki formasi serat dalam lembaran. Yang kedua ada NBKP.
Serat panjang yang berfungsi untuk memberi kekuatan tarik pada lembaran tisu dan juga bertujuan mempercepat pengoperasian jalannya. Mesin kertas tujuan dari penggilingan terpisah antara serat LBKP dan NBKP supaya sifat fisik hasil kertasnya lebih bagus. Bell pulp dimuat pada pulper feed conveyor untuk menghitung jumlah pulp yang dimasukkan sesuai jumlah dilution water di dalam pulper. Kawat yang mengikat bell pulp dikeluarkan semuanya sebelum pulp tersebut di-feeding ke pulper. Dengan menambahkan air, bell pulp dipulping sampai lebih kurang 20 menit dengan konsentrasi 5-6% dan setelah itu dipompakan ke drum cheese. Yang kedua ada hydropulper. Hydropulper berfungsi untuk menguraikan serat dari berupa lembaran menjadi bubur pulp. Prosedurnya yang pertama, pastikan power supply ke motor, agitator, pompa dan konveyor sudah ready. Yang kedua, pastikan sealing water pulp sudah terbuka. Yang ketiga, pastikan flushing water sudah berfungsi. Yang keempat, pastikan pulper dalam kondisi bersih. Yang kelima, isi pulper dengan air. Yang keenam, jaga operation level sampai 70-80% dari volume pulper. Yang ketujuh, aduk kira-kira 15-20 menit lalu dipompakan. Yang ketiga, ada high density cleaner. Operasi instruksinya yang pertama, pastikan semua discharge control valve sudah terbuka sebelum jalan. Yang kedua, buka washing water valve dan masukkan air ke dalam discharge chamber. Yang ketiga, buka valve inlet fiber dan outletnya. Yang keempat, start pompa. Yang kelima, adjust manual valve untuk mengatur proses.
Inletnya 1,5 sampai 2 kg cm². Yang ke outletnya 0,5 kg cm². Atur banyaknya washing water untuk melihat fungsi dari HDC. Apabila washing water terlalu banyak, pop di dalam tub akan diam. Normalnya, pop di dalam gelas tub harus berputar dan sedikit demi sedikit semua partikel yang berat jenisnya tidak sama dengan fiber akan turun. Yang keempat, deflaker. Operasi instruksinya. Yang pertama, sebelum startup pastikan deflaker sudah ada lubrikasinya. Yang kedua, pastikan casing deflaker sudah terkunci. Yang ketiga, jalankan sealing water untuk gland packing dan setelah jalan, pastikan flow untuk sealing water tetap jalan. Selanjutnya, on-kan power supply ke motor, buka 50% inlet stock valve dan tutup outlet valve stock 70%. Jalankan deflaker setelah stock pump jalan. Catatan, untuk menjaga kondisi deflaker jalan normal, kita harus menstabilkan atau menjaga stok konsistensi, pressure, dan flow konstan. Atur opening valve untuk mendapatkan tinggi rendahnya grade pada stok pada proses deflaking. Yang kelima, ada refiner. Sebelum start refiner, terlebih dahulu harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan refiner sudah ada lubrikasinya. Yang kedua, cek baut untuk bodi motor, baut support refiner, serta casing refiner apakah sudah kencang. Yang ketiga, buka stop outlet valve 50% dan inlet valve 100%. Adjust clearance blade refiner untuk posisi load dan release-nya. Yang kelima, cek putaran motor apakah sudah sesuai. Yang keenam, pastikan line pipa dalam keadaan bersih. Yang ketujuh, pastikan stop camber drain valve sudah tutup. Yang ke-8, pastikan sealing water, instrumen air, dan power supply sudah masuk dan siap pakai. Catatan, kalau semua item di atas sudah terpenuhi, refiner sudah siap untuk dioperasikan melalui DCS. Baik, itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan, atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.